Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 2:06. Kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Kita akan memulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan siang ini, kita akan membahas Maximize Your Service Using Kreatio. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 6 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT and Law Indonesia. Kami dari PT DAI Cipta Mandiri Solusi selaku partner dari Kreatio, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana implementasi Kreatio Service untuk bisnis dan usaha Anda. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak WW Darmawan selaku CTO PT DAI Cipta Mandiri Solusi untuk menyapa kita semua. Silakan Pak W. Terima kasih, Mak. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali dalam kesempatan ini kami dari PT DAI Cipta Mandiri Solusi bisa menyampaikan salah satu solusi terbaru dari kami ya dalam kesempatan webinar ini. Jadi solusi yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini adalah dari Kreatio, di mana Kreatio ini adalah menyediakan namanya low code platform untuk bisnis proses dan juga CRM. Nah, untuk low code platform ini sendiri memungkinkan kita ya sebagai satu organisasi untuk meng-create, mendesain dan mendevelop bisnis proses ataupun CRM application dengan mudah. Karena dilakukan cukup dengan secara grafikal tanpa harus melakukan coding ya. Jadi coding yang dilakukan itu memang sangat minimal sekali. Semuanya bisa dilakukan dengan secara graphical interface. Nah, dari Kreatio sendiri itu ada kurang lebih ada dua option ya. Apakah kita ingin meng-create sendiri dari nol, mendesain sendiri aplikasi dari nol, atau kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah jadi dan kita bisa customize. Nah, di mana salah satu dari aplikasi yang sudah jadi tersebut dan siap di-customize untuk disesuaikan penggunaannya di masing-masing organisasi adalah yang akan kita bahas pada siang ini, yaitu Sales Kreatio. Oke, mungkin sedikit pengantar dari saya itu, Mbak Nurma. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak W. Sekarang kami persilakan kepada Pak Pangki Christian untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih untuk kebersamaannya pada siang kali ini. Izinkan saya akan mempresentasikan mengenai solusi dari Kreatio, khususnya produk service yang akan kita bahas dalam kesempatan pada siang kali ini. Nah, produk service dari Kreatio ini sendiri merupakan salah satu produk yang baru kami tangani di bulan Juni-Juli dari tahun 2021 ini, di mana produk ini sebetulnya kurang lebih memiliki kesamaan dengan produk-produk IT Service Management yang selama ini DCM handle. Nah, ini adalah satu kebanggaan buat kami karena produk dari Kreatio ini merupakan produk no-code, low-code platform yang cukup terkenal di dunia. Baik, kita akan melihat produk service Kreatio ini seperti apa.
Ya, jadi yang pertama dengan adanya service Creatio ini kita mendapatkan 360 dari customer view. Ya, yang menarik dari ini kita bisa akan melihat single database dari semua account ya. Account ini adalah company dan kontak dalam perusahaan atau konteks ya. Di sini kita bisa langsung juga melakukan customer segmentation dan interaksi, komunikasi serta complete history interaksinya juga muncul di dalam sistem ya. Kita bisa input semua dalam sistem. Kemudian juga kita bisa melakukan data enrichment melalui sosial media dan deduplikasi atas account ataupun konteks ataupun profil yang ada. Nah, profil ini kita bisa lengkapi, kemudian tentu kita bisa melakukan customer database analytic ya. Ini yang sangat penting dalam dunia saat ini ya. Berikutnya adalah dengan adanya service Creatio kita bisa melakukan apa yang disebut dengan omni-channel communication, di mana di dalamnya ada fitur terkait dengan self-service portal, kemudian ada communication panel ya, jadi kita bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan partner ataupun customer. Di dalamnya juga ada task ya, tugas-tugas dan kalendernya ya, jadi kita bisa langsung set di hari-hari tertentu kita punya tugas apa. Kemudian ada email management ya, jadi email kita bisa langsung juga terkoneksi di dalam sistem service Creatio. Tentu mendukung integrasi dengan Microsoft Exchange dan Google. Kemudian juga ada challenge di beberapa perusahaan untuk bisa melakukan integrasi secara sistem PABX atau telepon integration-nya. Kemudian ini mendukung enterprise social network. Ini tren yang Bapak Ibu rekan-rekan mungkin ikuti dalam beberapa kegiatan kita belakangan ini, di mana dalam satu platform kita bisa langsung berinteraksi secara seperti sosial media. Dan tentu saja ada analitik di dalamnya. Nah, kalau kita bicara spesifik tentang self-service portal, tentu yang pertama adalah ini mereka bisa melakukan pendaftaran ya dari pendaftaran terkait dengan produk ya, kemudian terkait dengan problem ya atau tiket ya. Di dalam sistem ini namanya adalah case. Kemudian setelah itu bisa melakukan resolusi ya. Jadi kita bisa melakukan prosesnya sampai mana sih penanganan masalahnya ini. Kemudian feedbacknya apa saja ya terkait dengan service quality yang kita set di dalam sistem. Kemudian tentu mendukung ya enterprise tadi social network di mana bisa saling berkomunikasi dengan support team. Nah, di dalam sistem ini juga tersedia public knowledge base. Jadi dari apabila kita sebagai user, kita bisa langsung melihat knowledge base yang ada ya, dari portal ini juga kita bisa customize. Nah, berikutnya adalah agent desktop ya. Di dalam salah satu bagian ini juga ada kemampuan agent desktop di mana sudah memiliki tampilan khusus kalau kita adalah sebagai agent ya, menangani problem atau tiket. Ya, di dalamnya juga ada pengaturan untuk manajemen antrian dari case yang masuk ya, dari tiket yang masuk. Kemudian juga ada mendukung multi-user communication, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan user dan agent yang lain. Kemudian juga information sharing dengan menggunakan ISN, dan kita bisa melakukan performance ya, baik performance diri kita sendiri selaku agent ataupun juga selaku tim. Di dalamnya tentu karena sebagai agent tentu ada supervisor. Di supervisor ini tentu bisa melihat semua komunikasi masuk ataupun keluar ya, inbound atau outbound. Kemudian bisa melihat informasi dari tiap agent yang ada. Bisa melakukan monitoring dan managing dari beban dari tiap-tiap agent. Dan kita akan bisa melihat antrian ya, antrian dari tiap agent yang ada. Ya, dan ini dinamis ya, ataupun static queue kita bisa lihat. Kemudian performance dan workload-nya tentu kita bisa review. Nah, terkait dengan request management, sama seperti pendekatan ITSM ataupun IT Service Management pada umumnya, request management ini bisa menjadi apa yang disebut dengan namanya case ya di dalam sistem. Nah, case ini adalah incident, case ini adalah service, ataupun juga yang lain ya, jadi bisa kita define ya. Nah, secara umum mungkin yang kita tahu adalah umumnya terkait dengan incident dan service request.
Nah, setelah itu case bisa didistribusikan ke agent atau tim yang terkait. Nah, disinilah mulai adanya managing communication ya terkait dengan penyelesaian case yang ada. Dan tentu saja di sini juga kita bisa melihat incident management prosesnya seperti apa. Analitik yang akan kita dapat adalah seberapa efisien ya case ini bisa diselesaikan. Kemudian mungkin ada bottlenecks karena biasanya melibatkan pihak di luar misalnya ya. Jadi pihak mitra atau partner di luar. Kemudian ada service line workload juga kita bisa lihat. Nah, di dalam proses incident management proses, tentu kita bisa melakukan automatic registration ya, mungkin dari email yang paling umum ya. Kemudian masuk ke dalam portal. Nah, di dalam situ juga kita bisa melakukan case priority management. Jadi kalau misalnya case-case untuk VIP atau VVIP itu mungkin mendapatkan prioritas lebih. Jadi case priority management juga kita bisa lakukan. Kemudian automatic response ya. Jadi misalnya ada case-case tertentu yang mungkin kita sudah tahu resolutionnya, ini bisa melakukan automatic response. Dan tentu resolution time calculation, berapa lama ini akan case ini bisa di-solve berdasarkan time yang ada. Kemudian intelligent case routing, kita bisa melakukan juga kalau case-case terkait dengan ini misalnya akan masuk ke agent tertentu ataupun tim tertentu. Nah, incident investigation dan resolution ini sangat penting biasanya dalam incident management process karena semua penginputan ya apa yang dilakukan oleh penanganan di layer kedua dan seterusnya di agent ini akan kita lihat muncul di sana di dalam history dan activities yang ada. Termasuk juga incident closure yang bisa mengcapture ataupun dilakukan oleh si customer ya, termasuk dengan feedback yang mereka bisa berikan. Nah, insiden-insiden ini umumnya juga kita akan bisa kumpulkan dalam apa yang kita sebut dalam konsep ITSM menjadi problem management. Ini merupakan database dari identified problem-problem yang sudah teridentifikasi. Kemudian setiap problem yang baru kita pun juga bisa mengidentifikasi dengan melakukan problem registration ya dari incident management prosesnya. Di sini kita bisa define mengenai problem priority, kemudian tipe dari servisnya, configuration item ataupun aset yang terlibat, agent yang harus di-assign siapa, kemudian berapa lama resolution time yang ditargetkan. Nah, progress dari resolution proses dan possible workaround-nya juga pasti akan kita bisa define. Kemudian deskripsinya dari problem dan bagaimana resolusi yang selama ini sudah ada itu juga kita bisa masukkan ke dalam problem management. Disinilah kemampuan sistem akan membantu untuk penanganan problem-problem yang kita lihat sering terjadi ataupun identified problem. Nah, berikutnya dalam ITSM juga mengenal apa yang disebut dengan change management. Service Creatio memiliki fungsi ini juga, di mana ini akan melakukan single list dari semua change request. Mulai dari registration-nya, kemudian kategorinya, priority-nya, connection dengan insiden yang mana, mungkin dengan problem, dengan configuration item yang mana, tim yang di-assign, ya, kemudian serta biasanya adalah deadline atau waktu-waktu kapan akan dilakukan. Sangat dimungkinkan juga setiap change management perlu ada proses, nah, jadi ada change request approval proses yang dimungkinkan juga. Kemudian change implementation plan dan execution-nya juga kita bisa define. Nah, tentu di sini akan memudahkan kita bisa melakukan analisa ya atas workload ya di tiap perubahan yang ada serta seberapa efisienkah perubahan ini dan mengakibatkan apa itu juga kita bisa lakukan di dalam change management. Nah, berikutnya lagi release management ya. Di sini kalau sudah ada jadwalnya, sudah ada rencana change manajemennya, kemudian bagaimana dengan release manajemennya? Kita juga bisa melakukan release management ya. Di dalam ini menginput ya, memasukkan data terkait dengan list dari perubahan. Kemudian rilis versionnya mungkin, kemudian tim yang terlibat, workload-nya bagaimana, serta deadline. Historinya kita akan bisa lihat dan kita akan bisa melakukan analisa dari track dan monitor dari kualitas dari rilis yang dilakukan. Tidak lengkap kalau dalam ITSM tidak mengenal apa yang disebut dengan service katalog. Service Creatio juga mengenal dengan istilah service katalog. Di sini merupakan database dari service,
Di sini di dalam service katalog ini di-define kategori, service calendar, respon dan resolution time serta tim yang terlibat. Dan ini akan memudahkan melakukan analitik terkait dengan service-service apa saja yang paling banyak diminta oleh user serta customer satisfaction level terkait dengan service yang ada. Di dalam service pelayanan yang di dalam service management tentu ada service level agreement SLA. Nah, di sini kita bisa define service level ini berdasarkan SLA, kemudian OLA ya, jadi operation level agreement dan UC ya, ini kontrak. Nah, di dalam service agreement parameter ini kita bisa define dari objeknya apa, kemudian service yang terlibat apa saja, respon dan resolution time-nya berapa lama, serta kalender ya. Dan di dalam sini juga ada historinya, kita akan lihat historinya dan ini akan membantu kita menganalisa kualitas dari service yang disediakan, bagaimana customer feedback terkait dengan service yang ada, serta statistik dari case-case yang mungkin overdue ya, yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Berikutnya dalam ITSM juga mengenal CMDB ya, atau Configuration Management Database. Nah, ini adalah kumpulan dari configuration item dan service asset yang kita bisa define dalam sistem terkait dengan inventory number, kategori, dan type. Kemudian ada juga informasi terkait dengan karakter technicalnya seperti apa, service recipientnya siapa saja, serta dependencies ya, keterhubungan dengan configuration item yang lain. Serta list of komponen, nah, komponen yang terlibat apa saja. Di sini kita akan mendapatkan history dari configuration item lifecycle dan juga tentu CMDB analytic. Knowledge management pasti tidak ketinggalan ya, dalam satu sistem ITSM tentu harus ada service knowledge management. Service Creatio memiliki fungsi ini di mana kita bisa menginput dari structure knowledge base. Ada kemampuan untuk melakukan searching, kemudian ada pembagian segmen ya, artikelnya, kemudian komen juga dimungkinkan ya, termasuk rating ya. Serta mungkin ada beberapa yang kita anggap sebagai hal yang penting ya, atau fitur konten ya, serta analitik konten mana saja yang paling banyak diakses oleh user. Analitiknya sangat kompleks ya, mulai dari customer satisfaction level, statistik ya, tim performance monitoring, kemudian support line workload dan lain sebagainya, dan sangat dimungkinkan kita bisa membuat custom dashboard ya. Jadi custom dashboard dan report ya kita bisa lakukan. Nah, Creatio ini yang menarik Bapak Ibu rekan-rekan dibangun di atas satu platform yang mereka sebut dengan Creatio platform. Dan ini berdasarkan apa yang disebut sebagai Business Process Management atau BPM. Nah, mereka menggunakan standar tools of BPM and process untuk proses modeling. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan di dalam yang uniknya dengan tools dari Creatio ini kita bisa mendefine ya bisnis proses sesuai dengan usaha atau bisnis Bapak Ibu perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, di dalam sistem telah disediakan proses library. Dan ini semua ada lognya, jadi ada proses log serta melakukan proses monitoring dan analitik. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan customisasi atas bisnis proses yang mungkin tanda kutip berbeda satu perusahaan dengan yang lain. Misalnya contoh termasuk case management ya. Case management ini kita bisa melakukan dynamic case management. Dan semua modelnya adalah drag and drop. Ya, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu rekan-rekan tinggal melakukan drag and drop di dalam sistem. Nah, data import dan synchronization ini juga dimungkinkan ya, mungkin dari Excel ya masuk ke sini. Jadi artinya kalau Bapak Ibu rekan-rekan sudah menggunakan sistem yang lain, mungkin menggunakan data importnya ke sistem Creatio bisa menggunakan format Excel. Sistem juga mendukung kemampuan integrasi dengan Exchange, PABX, dan mungkin cloud telephony service yang sekarang sedang marak juga di Indonesia. Berikutnya adalah Google Integration juga mendukung, jadi artinya meskipun ini platform dari Creatio ini adalah mainly kebanyakan di cloud base, tapi mereka juga bisa melakukan integrasi dengan sistem yang lain.
Kemudian tentu jelas menggunakan email dan kalender ini yang paling banyak diintegrasikan. Kemudian ada beberapa hal terkait dengan custom integration. Nah, yang menarik juga ada kemampuan untuk melakukan desainer atau tampilan ya dari sistem ya atau sistem designer. Di sini kita bisa melakukan user interface customization. Kemudian banyak hal lagi terkait dengan visual content, business rule ya, development configuration, termasuk sampai ke mobile app customization juga sangat dimungkinkan. Tentu di dalam satu sistem tidak bisa melupakan security dan administration. Studio Creatio juga sangat memperhatikan hal ini. Jadi mereka menerapkan data protection dan multi-level security dari sistem mereka. Ada access right management yang kita bisa lihat di dalam sistem Studio. Kemudian juga ada web single sign-on support dan LDAP integrasi ya. Jadi ini penting. Berikutnya tentu adalah activities log yang kita bisa lihat di dalam sistem. Nah, secara produk, service Creatio itu mengenal dua tipe. Yang pertama adalah digunakan untuk untuk customer center, dan satu lagi digunakan untuk service enterprise ya. Jadi untuk service enterprise biasanya untuk yang lebih besar, lebih kompleks ya. Di dalam service Creatio Customer Center ini kita bisa mendapatkan fitur-fitur ya terkait dengan ini. Tentu kalau Customer Center ada beberapa hal yang tidak ada ya, seperti service level management, configuration management, kemudian problem management, case, change dan release ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin menerapkan ITIL dalam perusahaannya tentu akan memilih jenis license yang namanya service enterprise. Berikutnya kita akan masuk ke paket support ya. Jadi si Creatio ini sebetulnya sistemnya secara cloud based ya, tapi tentu bisa dipasang di server Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya. Dan support ini diberlakukan untuk yang memerlukan dukungan ya, karena sistemnya bisa tanpa support ya, jadi tanpa additional cost, tapi memang menjadi bagian dari subscription yang Bapak Ibu bayar, ataupun juga bisa memilih model yang lain terkait dengan bisnis dan premium. Ini perbedaan-perbedaannya di basic, bisnis, dan premium terkait dengan level of support yang Bapak Ibu rekan-rekan bayarkan nanti. Nah, yang menarik lagi di dalam Creatio mengenal apa yang disebut dengan Creatio Marketplace, di mana di dalam ini banyak sekali connectors, kemudian banyak sekali connectors itu koneksi ke sistem yang lain, kemudian template ya, kemudian add-on dan software solution yang memang sudah dibuat yang dibangun di platform studio atau sistem BPM dari Creatio ya. Jadi service Creatio itu salah satu adalah output dari sistem yang dibangun di atas platform studio tadi. Nah, tapi apabila kita ingin membuat software yang lain juga bisa, ya nanti sistem-sistem itu akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan Creatio Marketplace. Nah, di dalam ini beragam aplikasi yang sudah ada dan ini bisa terintegrasi dengan berbagai sistem lain yang memang secara global, worldwide, ini banyak sekali sistem yang sudah di-provide. Termasuk juga template ya, template dan development dari banyak perusahaan ataupun user yang telah menggunakan Creatio, ini mereka bisa publish sebagai template ataupun sistem di dalam marketplace dari Creatio. Nah, apa saja sih bagaimana Creatio bisa dibangun dan teknologinya? Jadi yang pertama mereka mengenal dua pendekatan. Jadi secara arsitektur implementasinya bisa cloud based ataupun on premise. Jadi kalau cloud based secara teknologi mereka menggunakan .NET Core dan HTML5
Makanya tampilannya nanti kita lihat demo yang akan disampaikan itu light, ringan ya. Kemudian apabila digunakan secara on-premise, mereka bisa gunakan berbagai platform yang operating system. Kemudian mereka mendukung three-tier arsitektur, kemudian microservice, dan tentu API yang sangat komprehensif ya. Nah, dalam implementasi on cloud atau on-premise ini juga banyak mitranya. Jadi kalau on-premise berarti dipasang di server Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tapi kalau menggunakan cloud-based service bisa menggunakan beberapa platform cloud yang memang sudah terkenal secara global seperti Amazon, Azure, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka memiliki API yang sangat banyak dan ini mendukung berbagai hal terkait dengan produk-produk ataupun third party lain yang bisa diintegrasikan ya. Jadi akan bisa saling berbagi data ya dengan berbagai aplikasi yang lain. Ini sudah menjadi tren umum, berbagai produk dan solusi aplikasi berbasis cloud ini bisa saling berbagi akses dengan produk yang lain. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa menguasai Kreasio? Jadi sebetulnya banyak model. Nah, yang menarik Kreasio menyediakan apa yang disebut namanya Kreasio Academy. Di dalam Kreasio Academy ini kita bisa melakukan pembelajaran mandiri atau menggunakan e-learning. Kemudian ada juga modelnya guided learning. Guided learning ini kita bayar, kemudian kita mengikuti kelas-kelas yang diberikan, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan sertifikasi ya atau Kreasio Certification. Kemudian ada juga yang corporate training. Jadi biasa kalau implementasi untuk corporate, perusahaan Bapak Ibu rekan-rekan nanti akan diberikan budget juga untuk corporate training. Nah, secara e-learning ini memang free, tidak ada biaya. Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengakses ini 24 jam dan konten di dalamnya sangat banyak ya, mulai dari video, artikel, tes, ya, latihan-latihan praktis yang ada ini semua bisa diakses. Ada 7 interaktif kursus dan di tiap modulnya itu ada 8 sampai 15 modul yang Bapak Ibu rekan-rekan bisa ikuti dengan baik. Nah, di dalam guided learning ini bedanya adalah kita bayar, kemudian kita mendapatkan training khusus ya, ada role-nya. Role-nya dalam sistem itu kita bisa kenal sebagai user, sebagai analis ataupun developer. Nah, yang bisa melakukan customization biasanya mulai dari analis ya. Sedangkan kalau user adalah pengguna biasa saja, pengguna umum ya. Session pertama biasanya terkait dengan platform yang namanya studio tadi, kemudian baru masuk ke produk-produk spesifik, marketing, sales, ataupun service. Nah, di analis juga sama, jadi customization pasti akan diajarkan, dan tapi kalau untuk di developer pasti akan jauh lebih advance ya. Nah, corporate training biasanya memang 1-2 hari, ini memang sangat spesifik, ya kita bisa lakukan juga, dan ini memang custom ya, jadi budgetnya pasti berbeda. Nah, jadi memang diharapkan rekan-rekan Bapak Ibu bisa mencoba dari Kreasio sendiri dengan sangat mudah. Anda tinggal register, mau pilih produk yang mana. Yang kita bahas pada siang kali ini adalah service Kreasio. Tinggal pilih, try for free, kemudian bisa belajar. Nah, apabila ingin belajar bisa langsung daftar terpisah ke Kreasio Academy, bisa mengikuti e-learning ya yang ada, dan atau juga kalau memang sudah ini bisa ikut guided learning ya atau corporate trading. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang kali ini. Apabila ada kebutuhan terkait dengan implementasi dan demo spesifik terkait dengan service Kreatio, silakan kontak tim kami di dcmsales@dayaciptamandiri.com. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pangki atas presentasinya. Baik Bapak Ibu dan rekan sekalian, sekarang kita akan mendengarkan sharing demo dari Mas Yuri selaku engineer dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Silakan Mas Yuri. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nurma. Nama saya Yuri, saya tim teknis dari Daya Cipta Mandiri. Kesempatan kali ini mau
nunjukin demo untuk aplikasi Creatio yang sudah dipaparkan Pak Fangki sebelumnya. Nah, ini aplikasi Creatio, tampilan homepage, service homepage seperti ini. Di sini ada menu, ini ada sectionnya, ada menu-menunya. Nah, di sini kita menggunakan service ya, yang modul service. Jadi nanti ada 3 modul. Sebetulnya ada versi yang lebih lengkap lagi, namanya CRM. Itu nanti ada modul CRM dan marketing. Jadi ada tambahannya ada 2 modul. Tapi ini karena hanya yang service saja, jadi hanya 3 modul. Ada modul service yang kaitannya dengan service desk atau help desk, lalu kontak center, dan studio. Nah, di studio ini kita melakukan editing atau create baru terhadap bisnis proses. Itu nanti akan kita tampilkan nanti. Nah, jadi pertama di modul service, untuk tampilan service homepage seperti ini ada grafikal, bentuknya grafikal. Lalu berikutnya adalah di section kontak. Di section kontak ini list-list dari user yang terdaftar akan ditampilkan di list kontak ini. Jadi nanti user ini nanti bisa kita tambahkan secara manual. Manual maksudnya lewat ini tombol new contact, atau nanti lewat import by CSV, file CSV, atau dari Active Directory. Kita bisa import lewat Active Directory atau LDAP. Nah, di sini untuk tampilan user ini nanti kita bisa input detail user. Sebentar, lagi loading. Jadi nanti di detail usernya ini kita bisa input nomor telepon, email, atau mungkin alamat kalau diperlukan. Lalu kita bisa melihat aset. Di sini configuration item itu maksudnya aset yang terkait dengan user tersebut. Lalu layanan yang dipersilahkan untuk dia itu apa aja layanannya. Timeline, di sini kita bisa melihat timeline aktivitas dia selama dalam aplikasi, selama menggunakan aplikasi dia apa aja. Ini dia detailnya. Nanti kita bisa filtering juga by tanggal atau orang yang terlibat. Lalu di informasi user ini juga kita bisa tambahkan, bukan tambahkan, tapi kita bisa ngelihat tiket-tiket apa saja sih yang pernah dia create. Ini list tiketnya, lalu aktivitas apa aja yang pernah dilakukan dia di aplikasi, phone call yang pernah dia telepon, yang pernah dia raise, email yang pernah dia kirim, itu apa aja, itu bisa kita lihat di aplikasi. Lalu berikutnya kita bisa menambahkan attachment terkait dari user ini. Jadi misalnya kita mau nambahin sertifikat atau yang lain-lain yang bentuknya dokumen, kita bisa tambahkan di sini attachment. Lalu berikutnya kita bisa tambahkan notes di user ini. Mungkin kalau di sini contohnya seperti kebiasaan dari user tersebut. Misalnya di sini contohnya lebih baik ditelepon di pagi-pagi banget gitu. Di informasi user ini kita juga bisa ngeliat nantinya feed ini tuh komentar terkait user tersebut. Jadi kalau nanti di tiket ada ngetek namanya dia, itu nanti muncul di sini feednya apa aja yang pernah terhubung dengan user ini. Nah, itu kira-kira informasi tentang user yang nantinya disimpan di dalam section konteks. Jadi nanti di konteks ini kita bisa melihat semua user yang terdaftar pada aplikasi Creatio. Nah, dari konteks kita ke account. Di account ini
perusahaannya ya. Kalau di sini perusahaannya, list customer-nya gitu, list perusahaan yang terdaftar di Kreasio. Jadi kalau kita balik lagi ke konteks, di konteks itu nanti ada account. Nah, ini account. Jadi nanti dia user ini tergabung dalam account yang mana gitu. Nah, nanti dari account ini bisa menampung banyak user. Misalnya contohnya dari yang ini. Nah, nanti di context and structure kita lihat dari perusahaan ini konteksnya siapa aja yang terkait dengan account ini. Nah, lalu di account ini juga kita bisa tambahkan alamat, banking detail, dan lain-lain. Atau mungkin kalau ada CI yang terlibat, CI yang terkait dengan account ini. Nah, lalu kita bisa tambahkan nantinya layanan apa yang dipersilakan untuk diakses oleh account ini. Sama seperti yang di konteks, kita juga bisa melihat timeline dari account ini ngapain aja, kegiatannya, historinya juga, case apa saja yang terkait, yang pernah di-raise oleh account ini. Lalu untuk menambahkan attachment, bisa ditambahkan di sini, disediakan oleh aplikasi. Misalnya mau nambahin service kontrak atau perjanjian yang lain, itu bisa kita tambahkan. Ada juga nanti feed kalau ada komentar terkait account ini. Nah, itu dari sisi administrasi aplikasi. Untuk user dari aplikasi Kreasio tersebut, itu manajemen usernya. Jadi kita mengenal ada kontak dan ada account. Account-nya ini perusahaan. Lalu konteks ini user-user yang tergabung dalam account tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya kita ke section case. Nah, di sini mungkin kalau di ITIL ada istilahnya request management, itu mungkin yang modul pertama ya dari ITIL, namanya request management. Nah, di aplikasi ini karena sudah mengapply ITIL, oleh sebab itu disediakan juga request management. Nah, di sini namanya case. Kalau di ITIL namanya request, kalau di sini namanya cases. Jadi di cases ini nanti ditampung semua. Di sini ada list-listnya insiden atau service request apa saja yang pernah dibuat. Jadi di sini listnya mau insiden, mau service request, apapun itu tipenya ditampung semua di case ini. Nah, di modul case ini nanti kita bisa lengkapi di tiketnya. Tiketnya namanya case. Di tiketnya kita bisa lengkapi dengan SLA, lalu insiden kategorinya apa, layanannya nanti apa gitu, itu bisa dilengkapi. Lalu di tiket ini juga nanti akan kelihatan komunikasinya ya, komunikasi conversation dengan user, antara teknisi dengan user, atau di sini namanya agent dengan user. Kalau ada komunikasi itu akan ditampilkan. Lalu di tiket ini juga disediakan tab closure and feedback. Itu kalau misalnya dia tiketnya udah close, panduan close-nya itu apa, resolusinya itu apa, atau ada kalau misalnya ada feedback dari user, itu disediakan kolomnya sendiri. Jadi kita bisa ngelihat, oh ada feedback nih dari user, tanggapan usernya apa gitu. Karena di sini juga ada satisfaction level yang bisa ditentukan, yang bisa diberikan oleh usernya nanti. Nah, lalu kalau misalnya berikutnya, kalau tiket ini terkait dengan problem, kalau di ITIL gitu, jadi ada request, problem. Nah, itu kalau terkait, nanti kita bisa melihat di bawahnya sini.
Lalu untuk detail dari case-nya ini kita bisa melihat di tab case information. Ini detail-detailnya, dia batas waktunya sampai kapan, batas responnya sampai kapan. Itu kita bisa ngelihat di sini di detail. Sebenarnya di atas sebelah kiri ini udah ada ya resolusinya sampai kapan. Dia harus harus selesai dikerjakan sampai tanggal berapa gitu. Nah, di sini juga nanti kita bisa melihat email apa aja yang terkait dengan tiket ini, aktivitasnya apa saja, lalu life cycle case kita bisa mantau di sini, kita pantau. Sama juga timeline kegiatan yang terkait dengan case ini kita bisa melihat di sini di timeline. Lalu untuk attachment kita juga bisa sertakan attachment kalau dibutuhkan, misalnya mau untuk screen capture atau panduan yang sifatnya gambar, itu bisa kita panduan atau dokumen gitu, itu bisa kita sertakan di attachment. Bisa juga kita menambahkan notes. Itu kira-kira untuk modul case. Jadi case ini modul, kalau di ITIL itu modul request. Jadi di request ini ada insiden, ada service request. Yang bentuknya, yang sifatnya layanan itu service request, yang sifatnya gangguan itu insiden. Lalu berikutnya mungkin kita ke activities. Ini kita rada lari dulu ya dari modul-modul ITIL. Jadi modul ITIL tadi yang pertama adalah case. Nah, ini bukan modul ITIL sebetulnya, tapi sebagai pelengkap dalam aplikasi ini namanya activities atau kalender. Jadi sini kita bisa melihat kalender aktivitas dari semua teknisi atau agent. Nah, ini contohnya, ini kita bisa ngelihat, kita bisa filtering by tanggal ya, by tanggal atau orangnya siapa gitu. Yang mau kita lihat. Misalnya contohnya. Nah, ini nanti kita bisa ngelihat kalendernya, kalender kegiatan dari agent. Lalu berikutnya services. Nah, di sini kaitannya dengan ITIL adalah layanan yang diberikan. Jadi nanti di services ini kita deskripsikan semua layanan yang akan diberikan ke user atau customer. Mau dia bentuknya insiden atau service, itu kita deskripsikan semua di sini, kita kumpulkan semua di sini. Dari service ini juga kita bisa tentukan respon time-nya, batas waktu responsnya itu berapa lama, lalu resolution time-nya itu berapa lama. Kalau kita lihat lebih detailnya lagi, di sini ada batas waktunya ya, untuk menentukan batas waktu. Lalu di service ini juga kita bisa mengkategorikan service-nya. Jadi service ini kalau di REST nanti kategorinya dia apa, itu kita tentukan langsung di sini. Nah, di service ini juga detailnya kita bisa lihat nanti tim yang bertanggung jawab terhadap service ini siapa, lalu hubungannya dia dengan aset, apakah ada, kalau ada nanti kita bisa lihat di configuration item. Lalu service ini termasuk dalam service agreement mana. Nah, di sini hubungannya dengan service agreement, jadi satu service agreement nanti bisa memuat banyak services. Itu kita bahas nanti setelah ini. Lalu berikutnya adalah history, tiket-tiket mana saja yang pernah di-raise menggunakan service yang ini. Kita bisa lihat terkaitannya dengan mode-mode yang lain, mode problem, release, dan change. Lalu untuk service ini kalau mau ditambahkan attachment bisa disediakan
untuk penambahan attachment dan notes, sama seperti yang modul yang lainnya. Nah, lalu kita masuk ke service agreement. Nah, di service agreement ini ibaratnya kita mau menyiapkan klasifikasi layanan yang akan kita berikan ke customer. Jadi misalnya, contohnya ini default. Jadi secara default, nanti user dapat layanan ini. Jadi semua bisa didapatkan oleh user. Tapi nanti beda dengan layanan yang lain, misalnya yang ini. Untuk layanan yang nomor 2, hanya beberapa saja yang bisa hanya beberapa saja yang bisa diberikan ke customer gitu. Kira-kira hubungannya service agreement dan service begitu. Jadi untuk klasifikasinya kita lakukan klasifikasi di service agreement. Untuk deskripsi layanannya semua kita deskripsikan di services. Lalu untuk kaitannya dengan modul aset, di ITIL kan ada aset ya. Itu bisa kita list, bisa kita daftarkan semua di configuration items, di section configuration items. Nah, aset yang didaftarkan nanti mungkin detailnya bisa seperti ini. Nanti usernya siapa, bisa kita lengkapi informasi usernya, lokasinya di mana, statusnya di apa. Di sini secara default statusnya seperti ini, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu aset ini juga kita bisa menghubungkan dia dengan aset yang lain. Misalnya contohnya aset ini dengan hubungannya ada dengan prosesor gitu. Atau kita bisa hubungkan dia dengan services yang lain. Di sini juga kalau aset ini pernah di-raise, pernah dihubungkan dengan tiket, kita nanti bisa ngelihat tiket apa saja yang pernah dihubungkan dengan aset ini. Jadi kita bisa gampang ngelihat, oh ini aset udah berapa kali rusak nih gitu. Kira-kira bisa kita nilai begitu. Nanti dari activities juga, kalau ada activities terkait aset ini, kita bisa melihat historinya. Dan modul lain juga, change, release. Sama seperti modul lain, kita bisa menambahkan attachment dan notes untuk aset. Kira-kira untuk aset seperti itu. Jadi nanti kita bisa list, kita bisa input semua aset yang kita butuhkan, nanti bisa disesuaikan statusnya apa aset tersebut. Lalu kita juga bisa memberikan informasi tentang user dari aset tersebut. Kira-kira begitu. Ya, balik lagi ke ITIL. Nah, di ITIL itu kalau dari request management, ada eskalasi dari request management, yaitu problem. Di problem itu, kalau di ITIL, kalau tiket yang berulang-ulang kali terjadi, itu kita bisa eskalasi menjadi problem, atau tiket-tiket yang ada isu yang impact-nya bisnis, misalnya virus gitu, itu bisa kita klasifikasikan menjadi problem. Ini contoh dari problem. Di problem ini nanti kita bisa lengkapi dengan tadi tiket apa saja tiket insiden apa saja yang terkait dengan problem ini. Ini contohnya. Nanti kita bisa lengkapi, kita bisa lihat sini tipenya apa, ya known error atau problem, statusnya juga kita bisa sesuaikan. Lalu kalau problem ini nantinya sudah selesai, sudah ditemukan bagaimana penyelesaiannya, itu kita bisa tambahkan di resolution. Atau nanti kalau tiket problem ini selesai di change, di tahap change, nah itu kita bisa melengkapi tiket change apa saja, tiket change apa yang terlibat dalam problem ini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk sama attachment juga kita bisa tambahkan di tiket ini.
titik di problem. Untuk problem manajemen, berikutnya adalah change. Nah, ini sebenarnya eskalasi dari problem ya. Kalau misalnya dari problem butuh perubahan, atau change ini nanti bisa dibuat dari case kalau ada kebutuhan perubahan berdasarkan case. Nah, di change ini juga hampir sama seperti problem. Jadi nanti kita bisa melihat detailnya, detail dari kalau dari case ini apa saja. Yang pertama itu status. Statusnya ini kita bisa tentukan dia lagi di status mana, prioritas, dan lain-lain itu bisa kita tampilkan di sini. Nah, lalu berikutnya adalah pengkategorian. Pengkategoriannya seperti ini, nanti bisa dilengkapi sesuai kebutuhan. Lalu untuk hubungannya dengan aset, kita bisa melihat nanti di configuration item, di service-nya juga, service apa saja nanti yang terlibat dalam change ini. Jadi nanti ini kegunaannya kita bisa melihat sewaktu change ini dijalankan, layanan apa nih yang mungkin butuh downtime atau mungkin nanti ada penyesuaian terhadap servisnya terhadap layanannya gitu. Lalu tiket-tiket yang terlibat itu apa saja, bisa dilihat di sini di case. Lalu kalau tiket ini change ini diambil di raise dari tiket problem, itu kita bisa lihat juga informasinya di bagian di section problem. Nah, untuk eksekusinya di tab execution itu kita bisa tambahkan untuk waktu aktualnya kapan ya, waktu aktual dia selesainya, estimasinya itu bisa kita tambahkan. Nah, nantinya juga kalau ada aktivitas terkait change ini akan tampil di sini, dan emailnya juga kalau ada email-emailan terkait change ini, listnya akan tampil di bawah sini kalau ada. Sama attachment juga kita bisa lengkapi di tiket change. Kira-kira change seperti itu. Lalu setelah dari change kita berangkat ke release. Jadi kalau change-nya sudah selesai, akan dirilis, akan dilakukan rilis ke user, kita buat rilisnya. Di sini juga sama, kita bisa melihat hubungannya dia dengan aset lain, dengan layanan lain, atau dengan dia tim mana sih yang terlibat, tim support timnya mana aja yang terlibat. Nah, lalu untuk implementasinya seperti apa, dari schedulingnya, aktivitasnya, email itu nanti kita bisa tampilkan di sini. Lalu tiket change yang terlibat itu apa, kita bisa dapat informasinya di tab Planning and Implementation. Nah, untuk kebutuhan informasi waktu itu nanti ada di closure, kita bisa tambahkan, kita bisa lengkapi kapan waktu development-nya atau actual release-nya itu kapan. Lalu sama untuk kebutuhan dokumen bisa disertakan di attachment and notes. Nah, itu kira-kira untuk ITIL-nya ya. Jadi dari request management sampai release management. Lalu berikutnya knowledge base, ini tujuannya untuk how to, kira-kira entah itu how to atau dokumen panduan yang bisa kita simpan di sini. Nanti di knowledge base ini semua bentuk how to-nya itu akan ditampilkan di sini. Nanti di dalam knowledge base ini kita bisa tambahkan ya ini.
Nah, untuk attachment juga nanti kita bisa tambahkan di how to tersebut atau knowledge base tersebut. Nanti knowledge base ini bisa diakses oleh user kalau misalnya dia butuh. Jadi sebelum dia buat tiket, dia mungkin bisa ngelihat knowledge base ini terlebih dahulu sebelum dia membuat tiket. Jadi dia mungkin akan selesai di sini sebelum dia membuat tiket. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya QWiz. Di QWiz ini kita ngelihat ini antrian untuk tiket ya. Jadi untuk tiket-tiket yang tertentu nanti antriannya kita bisa ngelihat di sini. Nah, ini contohnya tiket apa QW yang jalan. Kita coba salah satu kita buka. Jadi di sini kita sudah menyiapkan tiket-tiket apa saja yang akan nanti masuk ke QW gitu. Jadi misalnya ini contohnya untuk tiket-tiket yang priority-nya high, kita masukin dia dalam QW. Gitu. Nah, nanti di sini gunanya QW ini nanti di kontak center, di modul kontak center, di modul di sini agent desktop itu akan kelihatan case mana saja, insiden tiket mana saja yang merupakan QW. Jadi QW itu kayak spesial ya, tiket-tiket yang spesial lah, yang misalnya kita tentukan yang prioritasnya tinggi itu masuk QW. Nah, nanti akan muncul di agent desktop. Di sini akan muncul. Sebetulnya di sini nanti di agentnya tiket-tiket yang non QW juga akan masuk di sini di list. Cuman untuk memudahkan agent nanti kita buat QW agar tampil di sini. Nah, jadi dia nggak perlu melihat semua tiket. Jadi dia hanya tiket yang assignment-nya ke dia atau tiket yang punya prioritas tinggi. Itu kita bisa config di QW tadi. Nah, untuk settingnya ada di QW setting. Jadi nanti kita tentukan kategorinya, kategori apa saja yang masuk di QW tersebut. Nah, ini contohnya misalnya yang high importance. Jadi kita tentukan prioritasnya high, itu pasti masuk QW. Jadi kita nggak perlu filter lagi kalau kita sebagai agent, nggak perlu filter di section case. Jadi tinggal kita akses agent desktop, QW ini sudah jalan, kita akses agent desktop, tiket-tiket yang masuk di QW itu akan muncul. Jadi itu kita bisa ngerjain duluan lah ibaratnya, karena dia termasuk prioritas tinggi ya. Itu tentang QW untuk antrian. Jadi nanti antriannya itu gunanya untuk memudahkan agent dalam menangani masalah-masalah yang punya prioritas tinggi atau dispesialkan lah gitu. Lalu berikutnya kita ke landing page. Jadi nanti customer bisa mengakses aplikasi dari landing page ini. Jadi nanti halaman URL-nya kita daftarkan di sini, dan nanti user bisa mengakses ke salah satu landing page ini. Berikutnya feed. Feed ini tuh semacam komentar ya. Jadi komentar di tiket atau di aset atau di yang lain-lain. Kalau misalnya ada komentar, itu bisa ditambahkan di feed pada pada objek tersebut. Nah, nanti semua feed-nya itu akan muncul di sini. Ini kita ngeliat semua feed yang ada di aplikasi. Berikutnya dashboard. Dashboard ini mungkin lebih ke report ya. Jadi nanti di sini kita juga bisa create reportnya. Kita bisa ambil reportnya. Sebentar. Nah, nanti di sini di dashboard ini
ini dashboard yang kaitannya dengan modul service. Nah, di dashboard ini kita bisa create baru, atau kita mau edit yang sudah ada, copy, dan lain-lain. Nah, untuk create-nya sendiri mungkin rada mudah ya. Kita tinggal pilih dia mau bentuknya apa, misalnya list. Nanti setelah milih bentuknya, kita tentukan apa saja yang mau ditampilkan. Kita memilih field-fieldnya. Mungkin agak makan waktu sebentar untuk loading. Nah, nanti dari tampilan, kalau kita sudah membuat dashboardnya, itu nanti dashboardnya bisa kita tampilkan di modul dashboard. Nah, ini misalnya kita mau buat berdasarkan modul case. Nah, nanti kita di sini pilih apa saja yang mau ditampilkan. Ini field-fieldnya ya. Nah, kalau kita mau menambahkan, contohnya seperti ini, misalnya registration date. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal tentukan saja apa saja yang mau ditampilkan. Untuk tampilan display-nya nanti kita bisa edit juga, filteringnya juga, warna juga kita bisa edit nantinya. Pivot, kalau diperlukan pivot juga bisa kita ubah, edit. Kira-kira untuk dashboard seperti itu. Dan nanti dari dashboard tersebut, kalau dia bentuknya list seperti ini kita bisa ambil reportnya dalam bentuk Excel. Yang ini, nah, kalau dia bentuknya list, pasti bisa kita ambil dalam bentuk Excel. Kira-kira untuk dashboard seperti itu. Lalu berikutnya chat, fitur chat. Di fitur chat ini nanti kita bisa melihat semua chat yang pernah terjadi di aplikasi. Di database-nya di modul chat ini nanti kita harus melihat semua listnya. Ini contoh detail chatnya. Di chat ini juga nanti kita bisa menambahkan attachment kalau diperlukan. Nah, itu dia untuk modul service ya. Jadi di modul service ini ada proses-proses ITIL, contohnya tadi case. Sebagian besar proses ITIL sudah di lingkup dalam modul service ini. Contohnya tadi case, problem, change, release, service untuk service katalognya, lalu untuk aset manajemen itu di CI. Kira-kira ya, itu untuk di service. Nah, di service ini juga nanti ada pendukungnya juga. Tadi contohnya Kiwi, lalu chat dan activities untuk melihat aktivitas kalender dari agent. Lalu di service ini juga ada user manajemennya, ada di section context dan accounts. Itu tadi modul service. Kita masuk ke modul contact center. Di contact center sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita lihat kebanyakan tuh hampir sama. Yang beda mungkin dari yang pertama tuh agent desktop. Nah, di agent desktop ini sebetulnya tampilan dari desktop agentnya. Di sini kita bisa melihat post apa saja yang pernah di-post, KPI, lalu case ya di sini yang dimaksud adalah case yang didaftarkan tadi di Kiwi. Untuk yang lain-lainnya mungkin hampir sama ya, sama semua sebetulnya. Bedanya tadi agent desktop dan cost. Nah, cost ini list dari semua komunikasi baik telepon yang terkait dengan agent tersebut. Mau incoming atau outgoing, ini bisa di-record di sini. Itu dari contact center. Lalu dari
Yang ketiga itu modul studio. Nah, di studio ini kita kita create atau kita edit bisnis proses yang berjalan. Nah, di sini untuk homepage-nya, jadi ada active user yang lagi login, terus ada berapa, dan lain-lain, itu bisa kita dapatkan informasinya di studio homepage. Nah, berikutnya adalah di section process library. Di section ini, kumpulan dari semua bisnis proses yang ada di aplikasi ini. Yang jalan dan tidak jalan sebetulnya. Nah, nanti di proses library ini kita bisa klasifikasikan proses-prosesnya, proses bisnis prosesnya dari by folder begini. Nah, kita contohnya satu di modul case misalnya. Nah, untuk melakukan editingnya kita tinggal pilih salah satu dari prosesnya. Sini yang menarik sebetulnya. Nanti di bisnis itu jadi kayak kalau kita dulu pernah kuliah itu kalau bikin diagram kan pakai editor. Nah, kira-kira nanti bikinnya seperti itu, bikin prosesnya. Ini contohnya. Jadi nanti di tiap-tiap proses itu kita bisa tambahkan parameter. Nah, ini kita bisa tambahkan condition. Di sini juga nanti kita bisa tambahkan parameter, identifier. Atau untuk di bisnis proses globalnya ini kita bisa tambahkan parameter, settingnya seperti apa, metode, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di sini kalau kita mau membuat baru, kita tinggal pilih yang new process. Hampir sama sih seperti tadi tampilannya. Ini tinggal drag and drop saja. Ini kalau kita mau nambahin action. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan proses yang mau dijalankan itu apa. Misalnya kita pilih set dialog, tinggal drag and drop. Jadi kira-kira untuk membuatnya seperti itu ya. Saya tidak akan mendetailkan di sini, tapi untuk kira-kiranya seperti itu. Itu dari proses library. Jadi di proses library ini kita bisa melihat semua dikumpulkan semua proses yang berjalan, dan kita bisa melakukan editing atau create baru terhadap bisnis proses. Berikutnya adalah proses log. Ini kita bisa melihat proses yang pernah dijalankan itu apa aja, siapa yang jalanin, statusnya bagaimana, kapan start. Yor, 1 menit lagi nih, Yor. Oh iya, Pak. Nah, lalu berikutnya web service. Ini kalau kita mau menjalankan aplikasi dari mana saja, itu bisa di web service. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung lebih cepat lagi aja ya. Lookup ini untuk kita edit atau create field-field yang sifatnya multi-option. Jadi contohnya case kategoris, tadi kategorinya ada insiden dan service kategori,
Nanti kalau kita mau nambahin option yang lain, itu bisa kita tambahkan di sini, di lookups. Lalu untuk sistem user, maksudnya di sini sistem user agent ya. Jadi kita bisa tentukan agent nanti dari sini. Di sistem user, agentnya ini nanti bisa kita tambahkan role-nya dia, hak aksesnya sampai mana saja, itu bisa kita tentukan di sistem user ini. Nah, lalu untuk sistem setting mungkin lebih ke setting-setting dari aplikasinya ya. Jadi bukan ke bisnis proses, tapi hanya setting di aplikasinya. Nah, misalnya kita contohnya yang ini sederhana, user session timeout-nya berapa lama, mau 60 detik atau 30 detik itu kita tentukan di sini. Itu kita bisa edit di sini. Lalu berikutnya untuk message template, ini untuk kita sesuaikan template untuk email notifikasi email, itu kita bisa tentukan template di sini di message template. Jadi kita mau ganti bahasanya jadi bahasa Indonesia atau yang lain gitu, kita sesuaikan di sini. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah machine learning model. Jadi di aplikasi ini sebetulnya disediakan machine learning, tujuannya untuk prediction ya, untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan user. Nah, nantinya di sini kita bisa gunakan untuk, misalnya contohnya untuk prediksi assignment group, atau saat pencarian solution atau knowledge base, itu kita bisa membuat modelnya di machine learning ini. Atau nanti kita mungkin untuk chatbot. Jadi chatbotnya biar lebih pintar dalam menentukan dia case-nya seperti apa, itu bisa kita analisa di ML models ini, machine learning models. Nah, itu kira-kira untuk di modul studio. Jadi kesimpulannya modul studio itu belakang layarnya lah kira-kira. Ya, mungkin sampai situ saja untuk aplikasinya, untuk demo aplikasinya. Mungkin nggak terlalu detail ya, karena keterbatasan waktu. Ini hanya udah diingetin. Saya kembalikan kepada Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Iya, Mas Yuri. Terima kasih Mas Yuri atas presentasi demonya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam sesi Q&A. Sudah banyak sekali nih dilihat pertanyaannya sudah masuk dalam kolom chat. Untuk pertanyaannya nanti Pak Pangki mau baca, Pak? Ya, langsung aja ya biar cepat ya. Mungkin di stop dulu sharing screen-nya. Oke. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, terima kasih. Saya senang sekali ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, jadi saya langsung beberapa hal menyimpulkan ya dan menjawab pertanyaannya secara langsung ya. Nanti kalau ada teks nanti saya dibantu oleh Yuri. Oke, jadi dari segi produk ini memang produknya adalah business process management ya. Jadi produk dengan business process management ini tentu tadi sudah kelihatan sedikit di demonya, bisa langsung di setting, di customize di dalam aplikasi ya. Jadi memang Bapak Ibu rekan-rekan trennya ke sana nih, namanya no code, low code ya. Jadi memang nggak ada coding, kita nggak melakukan coding sama sekali. Jadi kita langsung mainnya di drag and drop business process itu ya. Jadi tadi sudah kelihatan ada di sana semua. Nah, berikutnya, jadi ini memang engine-nya adalah business process management ya. Tadi siapa ini? Ibu atau Bapak Uresni Catur ini ya. Jadi memang ini business process management. Oke, kemudian apakah ada aplikasi mobile-nya? Ada ya. Jadi tadi lihat dari teknologinya juga sudah user friendly. Jadi teknologinya juga mengakses website yang sama, creatio.com, tapi nanti bisa diakses juga secara mobile. Oke, kemudian modul incident manajemennya, ya modul incident manajemennya apakah bisa digabungkan dengan malware atau cyber attack? Ya, jadi intinya sama seperti produk yang lain. Apabila dia menerima API,
ya, baik dari email atau API itu bisa langsung di-create case-nya. Kalau dalam sistem ini namanya case. Nah, sekarang tahu dari mana sudah ada apa belum API-nya. Nah, itu semua ada di dalam apa yang tadi dijelaskan di awal, namanya di dalam marketplace ya. Jadi di marketplace itu banyak sekali partner ataupun produk lain dari mitra-mitranya yang telah mengembangkan interfacing ya. Interfacing ke programnya Creatio. Jadi harapannya adalah semakin banyak aplikasi yang terintegrasi. Nah, ini mainnya semua API ya. Nah, semua mainnya API. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengakses di creatio.com. Oke. Kemudian SLA tadi sudah kelihatan ya. Pertanyaan tadi Pak Arief itu sudah ada service levelnya dalam sistem. Tadi sudah dijelaskan juga ada service levelnya, kemudian bisa ngukur agentnya, responnya, dan bagaimana itu bisa diukur. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini modelnya gimana? Modelnya dia subscribe ya, jadi bayar tiap tahun. Tadi Pak Yong bertanya, kalau dia nggak bayar gimana? Ya nggak bisa diakses Pak sistemnya. Nah, menarik dengan Creatio ini adalah dia memungkinkan implementasinya on-premise. Ya, jadi ada cloud, ada on-premise ya. Jadi makanya ada beberapa perusahaan besar Indonesia yang mereka memasang produk Creatio ini di dalam server mereka ya. Oke. Kemudian apakah bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dan datanya bisa di-custom. Jadi selama data itu ada API-nya dan sudah ada di marketplace itu mungkin bisa. Tapi kalau yang customnya di dalam field-nya sendiri, field tambahan yang kita custom sendiri dalam BPM-nya atau di studionya tadi itu bisa. Oke, kemudian security ya nanti tergantung deployment-nya. Kalau deployment-nya cloud ya berarti mengakses yang creatio.com, tapi kalau deployment-nya on-prem, faktor security-nya ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Apakah bisa CAPEX? Modelnya sekarang ini adalah subscribe license-nya. Oke, ada beberapa juga kawan-kawan yang bertanya soal integrasi dengan IVR ya atau dengan teleponi sistem. Jadi di dalam Creatio ini sendiri sudah ada list daftar produk yang bisa diintegrasikan dengan Creatio ya. Jadi mungkin tidak semua nih. Mungkin tidak semua produk bisa diintegrasikan ya. Jadi sudah ada listnya. Nah, gimana cara bisa diintegrasikan ya? Salah satunya tadi bisa melalui API yang dibangun, yang terus kemudian dipasang di dalam marketplace. Versi trial atau dummy. Jadi Pak Ardi bertanya versi trial atau dummy. Ini simple sekali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan bisa langsung akses ke creatio.com, kemudian nanti bisa langsung men-trial modul mana yang mau dicoba. Jadi ada modul marketing, sales, dan service. Yang baru hari ini kita bahas adalah yang modul service ya. Jadi nanti Nurma akan kasih juga link untuk akses ke modulnya. Dan itu 14 hari trial online ya, yang cloud-nya 14 hari trial. Berbasis open platform. Jadi sebenarnya bukan open platform, tapi bisa di-custom dan disesuaikan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Agent, kalau ada yang resign, untuk history agentnya apakah bisa dialihkan ke user atau agent pengganti? Secara sistem dia ngitungnya ada tadi jumlah agent ya. Jadi tentu saja bisa, tinggal diganti agentnya saja. Berikutnya, apakah bisa digunakan untuk kegiatan travel? Yuhartati. Jadi sebenarnya karena sistemnya ini basicnya, core sistemnya adalah Customer Relationship Management, CRM. Jadi tentu sangat bisa ya. Jadi mungkin kalau untuk yang travel itu bisa cocok menggunakan modulnya CRM. Nah, CRM itu gabungan dalamnya nanti ada marketing, sales, dan service. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan konsennya enggak, saya konsennya hanya ke sales saja, ambillah modul sales. Saya konsennya ke marketing, ambillah marketing. Yang hari ini kita bahas adalah yang modul service ya. Apakah ada menu, scheduler, atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa terintegrasi dengan alat sistem atau NMS?
Pak Tri Yurdianto. Jadi kalau scheduler, saya nggak tahu nih di dalam sistemnya ada scheduler apa enggak, tapi secara bisnis proses sebetulnya tadi ada proses-proses yang bisa dibuat schedule-nya gitu ya. Tapi kalau dia diintegrasikan dengan alert atau SMS, biasanya adalah pintunya melalui email, itu yang pendekatan paling mudah. Mbak Rusdiansa integrasi ke LDAP atau Active Directory bisa, jadi memang mereka sudah punya SSO-nya. Apakah ada fitur performance creatio atau KPI team dalam menyelesaikan problem sebagai penilaian? Ada Pak tadi di dalam modul dashboard ya, atau agent performance itu ada. Oke, jadi itu yang saya lihat pertanyaan-pertanyaan menariknya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Nurma, nanti kita sebentar announce siapa yang ini, kita foto dulu kali ya. Silakan Mbak Nurma. Terima kasih Pak Pangki untuk penjelasan Q&A-nya. Baik Bapak Ibu dan rekan sekalian, kita nyalakan videonya terlebih dahulu untuk dapat foto bersama-sama sebelum kita mengumumkan siapa pemenang OPPO untuk 6 orang terpilih. Bisa di capture? Yuri bantu capture? Saya aja, Pak. Oh ya, Novi boleh. Soalnya saya pakai Chrome nih, nggak bisa akses. Oke, Pak. Sudah nyala semua, silakan Bapak Ibu rekan-rekan. Ditunggu ya Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Oke, saya ambil fotonya ya, teman-teman. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke deh, terima kasih. Ya, Mbak Nurma, silakan bacakan siapa pemenangnya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 6 orang terpilih untuk mendapatkan voucher OPPO senilai Rp100.000. Yang pertama itu Pak Rusni Catur. Ada Pak Rusni? Ada Mbak Norma. Terima kasih. Yang kedua itu Pak Arif Wirawan. Pak Arif? Oh ya, hadir. Yang ketiga itu Pak Tri Nurdianto. Ada Pak Tri? Ada Mbak. Yang keempat itu Ibu Yuhartati Tati. Yang kelima itu Bapak Jebri Herman. Ada Pak Jebri? Pak Zebri ada? Pak Zebri Herman. Hadir tuh katanya. Satu lagi itu, bentar. Satu lagi, Pak Paki mau pilih siapa Pak? Oh, itu udah tadi kan? Satu lagi Pak Sigit Prayogo. Pak Sigit, ada Pak Sigit? Situ bodoh. Ya, hadir Pak. Ada tuh katanya. Ada. Selamat kepada para pemenang. Voucher OPPO senilai Rp100.000 nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di event kami selanjutnya di bulan September. Terima kasih. Terima kasih semua, Pak Widi. Terima kasih, Bapak Ibu rekan-rekan.
Pak Fangki, oke. Yo, sampai nanti ya. Silakan kalau ada yang mau besok ikut lagi juga ada ya besok ya. Terima kasih. Oke.